wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi ya nak ya di pembelajaran kimia, yang mana hari ini itu akhir dari pembahasan tentang sel volta dan korosi. Jadi seperti biasa di akhir sub bahasan itu kita pasti membahas soal-soal UN dan SBMPTN-nya. Nah, saya akan share screen dulu untuk memulai pembelajaran kita hari ini. Ya, adapun indikator pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, siswa mampu menyelesaikan soal-soal UN tentang sel volta dan korosi. Yang kedua, siswa mampu menyelesaikan soal-soal SBMPTN tentang sel volta dan korosi. Nah, kita langsung saja masuk ke soal yang pertama. Nah, bisa dilihat soalnya, nak? Jelas soalnya? Jelas, Bu. Nah, sebentar ya. Ini ya soal nomor satunya ya. Kok nggak bisa dihilangin ya? Sebentar. Nah, jadi katanya ada sel galvani. Sebentar ya, nak. Soalnya di sini nggak kelihatan soal saya. Ada sel galvani yang mana katanya Zn menjadi ZnNO3, kemudian ada MnO4- menjadi Mn2 positif gitu ya. Nah, kita lihat di sini. Ada si Zn dengan E0-nya itu adalah minus 76. Kemudian MnO4, E0-nya itu positif 1,49. Menurut kalian, siapa yang jadi anoda dan siapa yang jadi katoda, nak? Ingat, anoda itu E0-nya yang lebih besar atau lebih kecil? Nah, anoda itu E0-nya yang lebih kecil. Makanya yang kita pilih itu sebagai anoda adalah si Zn. Dan sebagai katoda itu adalah MnO4 negatif. Nah, anoda itu mengalami reaksi yang namanya reaksi oksidasi. Ya, reaksi oksidasi. Kemudian katoda mengalami reaksi reduksi. Maka reaksi oksidasi dari si Zn itu hasilnya adalah Zn menghasilkan Zn2 positif. Benar ya nak ya, ini reaksi oksidasi ya. Nah, kita tinggal setarakan muatannya, maka di sini kita tambahkan 2 elektron. Nah, katanya dia dalam suasana asam. Kemudian lanjut, katodanya mengalami reaksi reduksi. MnO4 negatif menghasilkan Mn2 positif. Nah, ini benar ya reaksi reduksi ya nak ya. Ini positif 5 menjadi positif 2. Kita tinggal setarakan. Berdasarkan suasana asam, maka di sini kita tambah 4H2O. Di sini kita tambah 8H positif. Kita setarakan ya nak ya reaksinya berdasarkan reaksi redoks. Kemudian di sini 7 positif, di sini 2 positif, maka di sini ditambahkan 5 elektron. Nah, sampai sini bisa dipahami ya nak penyetaraannya. Kita pakai dalam suasana asam, seperti yang diminta di soal. Nih. Nah, kemudian kita cari opsinya. Kemarin sudah saya ajarkan untuk mengerjakan opsi seperti ini, untuk soal SBMPTN. Nah, katanya pH larutan ZnNO3 2 kali bertambah. Benar nggak pH larutan ZnNO3 2 kali atau Zn2 positif di sini bertambah? Salah ya nak ya. Karena di sini tidak ada H positif dan tidak ada OH negatif yang menunjukkan pertambahan atau pengurangan pH. Maka ini opsi yang pertama itu salah. Kalau opsi pertama salah, saya ajarin kemarin kan, opsi ketiga pasti salah. Itu kemarin saya ajarkan. Oke, kita langsung cek opsi yang nomor 2. Katanya pH larutan KMNO4 atau MnO4 negatif di sini berkurang. Nah, kalau berkurang pasti dia akan menghasilkan yang namanya ion H positif.
Kalau menghasilkan berarti seharusnya H positifnya di sini itu berada di sebelah kanan. Tapi faktanya di dalam reaksi kita dapatkan bahwa H positif itu berada di sebelah kiri. Sehingga opsi yang nomor 2 juga salah. Ya, karena H positifnya di sebelah kiri. Harusnya kalau dia di sebelah kanan, H positifnya baru pH-nya akan berkurang. Bisa dipahami ya? Kemudian kita lanjut yang nomor 4. Konsentrasi ion Zn2 positif bertambah. Lihat, Zn2 positif bertambah. Benar. Kenapa saya bilang benar? Karena Zn2 positif dihasilkan di dalam reaksi ini. Sehingga konsentrasi Zn2 positif pasti bertambah. Nah, kalau kalian nomor 4 saja benar, kita langsung pilih opsinya itu adalah D. Begitu. Nah, untuk memudahkan kita, coba kita cek aja yang nomor 3. Katanya aliran elektron itu dari elektroda grafit ke elektroda Zn. Masih ingat karena aliran elektron itu berasal dari reaksi oksidasi. Reaksi oksidasi melepaskan elektron. Yang mengalami reaksi oksidasi itu si Zn. Pasti kalau begitu, aliran elektron mengalir dari Zn menuju elektroda karbon. Karena di sini yang dipakai itu elektrodanya karbon dan Zn. Sampai sini bisa dipahami nak nomor 1? Bisa? Bisa ya? Oke, kita lanjutkan. Untuk soal nomor 2. Bisa, Miss. Oke, alhamdulillah. Nah, untuk soal nomor 2, nah kalian dikasih soal seperti ini. Nah, kita dikasih reaksi utuhnya dengan harga N0 sel. Kita lihat, harga N0 sel di sini nilainya positif. Artinya, dia reaksinya berlangsung spontan, gitu ya. Kalau harga N0 selnya itu bernilai positif. Untuk membuktikannya, mana katoda, mana anoda, kalau kalian dikasih reaksi utuh seperti ini, kalian cari aja biloxnya. Lihat, CD merupakan atom bebas atau unsur bebas, maka biloxnya 0. Nah, di sini CD, OH itu kan minus 1, nak. Kali 2, maka minus 2. CD-nya pasti positif 2. Lanjut, di sini ada Ni. O itu minus 2, dikali 2 minus 4, maka Ni-nya akan positif 4. Di sini Ni-nya OH- itu minus 1 kali 2 itu minus 2, maka Ni-nya ini adalah positif 2. Kita lihat. CD berubah dari 0 menjadi positif 2. Namanya reduksi atau oksidasi? Oksidasi, Bu. Oke, pinter. Oksidasi ya. Nah, Ni berubah dari positif 4 ke positif 2. Maka Ni mengalami reaksi apa, nak? Reduksi, Bu. Ya, reduksi. Kalau si CD mengalami reaksi oksidasi, maka si CD bertindak sebagai apa? Anoda atau katoda? Anoda. Anoda. Pintar. Pasti si Ni bertindak sebagai katoda. Gitu ya. Oke, kita cek opsinya. Katanya pernyataan yang benar adalah katanya CD adalah katoda. Benar atau salah? Salah ya, nak. CD-nya itu anoda. NiOH2 dua kali terbentuk di katoda. Benar? NiOH 2 kali terbentuk di katoda. Benar, nak? Benar. Benar ya? Karena dia di katoda, maka terbentuk di katoda. Nih, lihat. Oke, lanjut. CdOH 2 kali terbentuk di katoda. Benar? Salah, dia di anoda. Ni adalah anoda. Salah, dia katoda. Reaksi berlangsung pada pH lebih kecil dari 7. Ingat, nak, pH lebih kecil dari 7 menunjukkan dia bersifat asam. Asam itu identik dengan adanya ion H positif. Sedangkan di reaksi, ion apa yang kalian lihat, nak? Ada OH negatif, maka pernyataan ini salah. Seharusnya pH-nya itu berlangsung dalam pH lebih besar dari 7 karena ada ion OH negatif. Maka opsi yang tepat kalian pilih adalah opsi B.
Bisa? Sampai sini bisa? Oke, ini soal SBMPTN juga ya. Kita lanjut untuk soal yang nomor 3, juga SBMPTN. Lihat, ini juga tipe soal 1, 2, 3, 4. Pertanyaannya, kita baca dulu narasinya. Merkuri 1 klorida merupakan salah satu garam halida yang sukar larut dalam air. KSP-nya diberikan dan dapat dijadikan sebagai elektroda pembanding katanya. NO-nya positif. Dalam larutan amonia, garam tersebut dapat terdisproporsionasi. Pernyataan berikut yang benar adalah katanya. Oke, kita cek satu-satu. Katanya, merkuri 1 klorida ini dapat diperoleh dari reaksi antara HCl ditambah merkuri 1 nitrat. Benar enggak? Ini bisa berlangsung. Nah, ingat, ini namanya reaksi pergeseran kemarin saya bilang, karena di mana logam yang di kiri bisa menggeser logam yang di kanan. Di sini ada si H. Si H mau menggeser si Hg. Masih ingat nggak deret volta? Letak si H lebih kiri atau lebih kanan dari si Hg? Kita tulis saja lah deret voltanya ya. Lihat kalau Bapak Camat nanti Minggu jual minyak zaitun pada kru kafe Kode, nih sang cowok Prambanan harus mencuci hingga Agus Pinta Aura. Ini ya deret volta ya nak ya. Lihat, si hidrogen ingin menggeser posisi si Hg gitu ya. Si H letaknya lebih kiri dari si Hg. Otomatis mereka bisa change pasangan ya. Bisa ya nak ya. Maka reaksinya menjadi HNO3 menghasilkan Hg ditambah maksud saya ditambah Hg2Cl2. Nah, maka reaksi ini bisa berlangsung ya. Maka opsi 1 benar. Pasti kalau opsi 1 benar, opsi nomor 3 juga benar. Gitu kemarin ya. Lanjut, kita periksa nomor 2. Nah, nomor 2 katanya Hg2Cl2 ditambah NH3 menghasilkan Hg ditambah HgNH2Cl ditambah NaCl merupakan reaksi disproporsionasi katanya. Kita cek, benar nggak nih reaksi disproporsionasi nih? Hg2Cl2 ditambah NH3 menghasilkan Hg ditambah HgNH2Cl ditambah NH4Cl. Nah, kalau dari kayak gini nak kalian lihat, benar nggak ini disproporsionasi? Saya sih mikirnya ini pasti disproporsionasi. Gini kan? Benar nggak? Benar ya? Ini minus 2 agar di sini 0, maka dia minus positif 1. Di sini 0, di sini ini namanya nak, ini namanya senyawa kompleks ya. Ini minus 1, di sini 0, agar 0 maka di sini minus 1. Nanti kita belajar ini senyawa kompleks bagaimana dia. Ini ingat aja di sini minus 1. NH2 itu merupakan ligan netral. Nanti kita lebih belajarnya. Ligan netral itu 0. Maka agar di sini 0, ini minus 1. Gitu ya. Oke, kita lihat. Ini katanya disproporsionasi. Positif 1 menjadi 1. Maaf ya nak ya, ini agar 0 maka di sini positif 1. Ini kita anggap aja dia positif 2 ya. Turun 2-2 ya nak ya. Turun ya. Ini positif 2. Di sini 0. Ini dia 0 minus 1. Agar 0 dia positif 1. Ini turun. Positif 2 ke positif 1 turun atau naik? Turun juga. Maka benar nggak ini disproporsionasi? Bukan, Miss. Iya, tapi sepertinya ini disproporsionasi, nak. Dari sini reaksinya. NH2Cl. Coba ya, saya pecah dulu ya.
Maka di sini Hg NH2 positif ditambah Cl min. Ini dia posisinya. Maka di sini 0, ini positif 1, ini minus 1. Nah, benar ya positif 1. Ini minus 2, positif 1 juga. Salah ya, Nak ya? Karena ini benar udah positif 1, positif 1. Maka ini sama, maka ini salah. Ini bukan disproporsionasi. Karena Hg-nya juga positif 1. Oke, kita cek. Pasti kalau begini 1 dan 3 jawabannya kita udah ketemu ya. 1 dan 3 apa opsi yang benar, Nak? B. B, Miss. B. Oke, kita buktikan. Kita cek dulu. Kita cek nomor 4. Lihat, ini masalah kelarutan. Kelarutan kalian belajar pada kelas 2 itu ya. Katanya kelarutan merkuri 1 klorida akan meningkat dalam larutan yang mengandung NaCl. Lihat, ini namanya pengaruh ion senama terhadap kelarutan. Masih ingat nggak? Pengaruh ion senama terhadap kelarutan itu meningkatkan kelarutan atau menurunkan kelarutan? Lupa ya. Nah, jadi pengaruh ion senama itu bisa menurunkan kelarutan, gitu ya. Tapi di sini katanya meningkatkan. Makanya salah. Jadi ingat aja pengaruh kelarutan itu bisa, pengaruh ion senama itu bisa menurunkan kelarutan suatu zat. Di sini ion senamanya kebetulan adalah klorida. Ini untuk soal nomor 3. Nah, kita lanjut untuk soal nomor 4. Ini juga masih soal SBMPTN. Nah, saya ralat sedikit ya, Nak. Di soal ini itu bukan opsinya 1, 2, 3, melainkan A, B, C, D, E. Oke, kita lanjut. Nah, ada CD, ada CR dengan harga E0 seperti ini. Oke, CD bertindak sebagai apa? CR bertindak sebagai apa? Yuk. CD sebagai apa, Nak? Katoda. Anoda. Oke, katoda atau anoda? Katoda, Bu. Iya, katoda. Karena harga E0-nya lebih besar dari si CL. Lihat, Nak, ini ada harga negatif. Harga negatif ini menunjukkan dia lebih besar nih, 0,4 dibandingkan minus 0,74. Oke, pasti. Kalau dia si CD menjadi katoda, maka dia mengalami reaksi reduksi. Reaksi reduksi. Maka dikatakan si CD merupakan oksidator. Anoda mengalami reaksi oksidasi, maka si CR dikatakan reduktor. Ya, katanya pernyataan berikut yang benar adalah CD adalah reduktor yang lebih kuat dari CR. Benar nggak, Nak? CD adalah reduktor yang lebih kuat dari CR. Salah, Bu. Salah. Yang B, jika kedua reaksi setengah sel tersebut dihubungkan, maka CR akan tereduksi menjadi CR3 positif tereduksi menjadi CR. Benar nggak si CR-nya tereduksi? Enggak, Mi. Salah ya, dia teroksidasi. Pada anoda terjadi oksidasi CD menjadi CD2 positif. Benar? Salah ya. CD-nya tereduksi. Potensial elektrokimia adalah katanya. Oke, yang ditanya adalah S-sel. Masih ingat kan S-sel itu yang mudahnya langsung aja. E0 yang besar dikurang E0 yang kecil. Yang besar tadi minus 0,4 dikurang minus 0,74. Maka jawabannya positif 0,34. Nah, maka opsi D itu benar. Pada katoda terjadi reduksi CR3 positif menjadi CR. Katoda itu si CD, maka ini salah. Opsi yang benar adalah dodol. Gampang ya ini ya. Lanjut. Kita lanjut untuk soal berikutnya. Nah, katanya pada keadaan standar, pernyataan yang benar adalah oke, Zn merupakan reduktor yang lebih baik daripada Ni. Oke, kalau Zn katanya dia reduktor,
maka dia mengalami reaksi oksidasi. Reaksi oksidasi itu adalah bertindak sebagai anoda. Anoda harga NO-nya lebih kecil. Berarti kalau katanya Zn itu reduktor yang lebih baik dari Ni, maka seharusnya N0CZn harus lebih kecil dari N0CNi. Kita buktikan, lihat. N0Zn dengan Ni, benar nggak lebih kecil si Zn? Benar, Bu. Benar, Mi. Benar, Bu. Benar. Opsi yang pertama benar. Kalau pertama benar, ketiga pasti kita cek Zn2 positif dapat mengoksidasi Fe2 positif. Zn katanya Bina harus lebih kecil dari NO si Fe karena dia mengoksidasi, benar nggak? Zn mengoksidasi Fe2 positif menjadi Fe3 positif, benar nggak? Salah ya nak ya, lihat. Kalau kita lihat Zn dan Fe. Kalau Zn dan Fe kita hubungkan, maka kan Zn-nya menjadi anoda. Fe-nya menjadi katoda. Benar ya nak ya? Fe-nya harusnya teroksidasi atau tereduksi? Tereduksi kan? Karena si Fe jadi katoda. Maka kalau di sini katanya Fe-nya teroksidasi, ini jawabannya salah. Karena harusnya si Fe itu tereduksi, bukan teroksidasi. Bisa dipahami ya? Nah, 1-3 pasti kita jawab itu bola. Kita cek aja lah. Kita cek untuk nomor 4. Ni dapat mereduksi Zn menjadi Zn. Zn2 positif menjadi Zn. Lihat, kalau kita Ni dan Zn. Lihat N0-nya nak. Kalau dengan N0 seperti itu, maka Ni-nya jadi apa? Jadi katoda ya. Sedangkan si Zn-nya jadi anoda. Maka di sini mengalami reaksi reduksi, ini mengalami reaksi oksidasi. Harusnya si Zn mengalami reaksi oksidasi ya nak ya. Tapi di sini reaksi reduksi, maka salah. Maka opsi yang benar adalah bola. Bisa ya? Bisa dipahami nak untuk soal yang ini? Bisa, Mi. Bisa, Bu. Kita lanjut. Ini soal yang berbeda ya. Kita lihat. Nah, lihat reaksinya nak. Zn menghasilkan ditambah Cr3 positif, menghasilkan Zn2 positif ditambah Cr. 0, positif 3, positif 2, 0. Maka ini oksidasi, ini adalah reduksi. Maka sisa Zn jadi apa? Cr jadi apa? Zn-nya jadi anoda, Cr-nya jadi katoda ya. Lihat, Zn katanya menjadi anoda. Harga E0-nya itu 0, minus 0,76. Ini minus 0,74. Pas nggak nak ini? Sesuai nggak? Sesuai ya. Karena harga E0Zn itu lebih kecil dibanding Cr, maka sesuai. Kalau sesuai seperti ini, pasti reaksinya berlangsung spontan. Kita buktikan aja dari harga E0 SL-nya. Maka SL yang besar itu minus 0,74 dikurang yang kecil minus 0,76. Gini kan? Maksud saya SL bukan E0 sel, maka menjadi positif 0,02 volt. Benar ya nak ya opsi yang kedua ya? Kalau opsi pertama benar, ketiga benar. Kita buktikan. Zn mengalami reaksi oksidasi, maka dia menjadi reduktor. Benar ya? Cr mengalami reaksi reduksi. Benar nggak Cr-nya itu merupakan oksidator? Benar, Siapa Bu. oksidatornya nak? Lihat dulu Cr siapa oksidator? Ini oksidator karena oksidator itu Cr3 positif ya. Iya kan? Ya, Bu. Maka yang 4 salah. 1, 2, 3 opsinya apa? A, Bu. A.